Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 511. Ketika dia melihat Fang Qiyu, wakil kapten dari skuadron kedua segera memberi hormat kepadanya. Tidak tahu bagaimana mengatasi Fang Qiyu, dia mengatakan alamat Fang Qiyu yang digunakan oleh wakil kapten dari skuadron pertama dalam ingatannya. Tolong bantu kami. 100 pasukan khusus yang berdiri di belakangnya berteriak serempak, tidak takut mengganggu yang lain. Fang Qiyu tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa orang banyak berdiri di luar pintu sepanjang malam. Tuan. Ketika Fang Qiyu ragu-ragu, wakil kapten dari skuadron kedua segera menambahkan, Anda seharusnya tidak membantu skuadron pertama. Sekarang setelah Anda membantu mereka, pastikan untuk mengajar kami, karena kami berdua adalah skuadron pasukan khusus. Jika Anda tidak membantu kami tidak dapat bersaing dengan skuadron pertama. Setelah itu, tidak akan ada ruang untuk skuadron kedua kami. Komandanmu mengajarimu itu, bukan? Fang Qiyu merasa tertekan. Tidak ada keraguan bahwa komandan harus meminta mereka untuk datang, atau bagaimana mungkin satu skuadron pasukan khusus bisa melekat. Memikirkannya sejenak, Fang Qiyu berkata, "Oke, kalian menjaga perbatasan negara. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Kata-katanya mengejutkan seluruh skuadron kedua. Tidak hanya mereka menyaksikan kekuatan yang mengerikan, tetapi mereka juga bertarung dengan skuadron pertama dengan kekuatan semacam itu. Awalnya, mereka berpikir bahwa kekuatan mereka sendiri sudah terlalu kuat untuk dilampaui dan bahkan sedikit lebih kuat daripada skuadron pertama. Tetapi mereka tidak berharap bahwa, dengan bantuan Fang Qiyu, kekuatan skuadron pertama telah meningkat ke tingkat yang mereka benar-benar tak tertandingi. Itu adalah kekuatan. Itu kekuatan nyata. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level yang sama. Itu membuat mereka bersemangat. Saat itu jam 3. Tapi sudah pagi untuk Fang Qiyu. Untungnya, dia bangun pagi-pagi. Kalau tidak, dia tidak akan punya cukup waktu untuk melatih skuadron kedua. Ikut denganku. Melihat kejutan di wajah semua orang, Fang Qiyu tersenyum dan melangkah keluar. Wakil kapten dari skuadron kedua memerintahkan semua orang berjalan di belakang Fang Qiyu sepanjang jalan. Di bawah bimbingan Fang Qiyu, semua orang datang ke tempat di mana skuadron pertama telah dilatih sebelumnya. Seperti sebelumnya, Fang Qiyu bertanya kepada mereka dan mengetahui bahwa hampir semua orang telah berlatih seni bela diri sebelum ia memerintahkan mereka untuk menyerangnya. Setelah menerima beberapa informasi dari skuadron pertama, orang-orang dari skuadron kedua tidak ragu untuk menyerang Fang Qiyu. Fang Qiyu bisa menganggapnya sebagai latihan pagi. 3 jam kemudian, sudah jam 6. Langit mulai terang di timur. Tiba-tiba terdengar tangisan kaget dari hutan. Di bawah latihan keras Fang Qiyu, semua 100 tentara di skuadron kedua berhasil menerobos. Pada saat yang sama, sebuah helikopter yang dikirim oleh atasan Li Ji mendarat di ruang terbuka pangkalan. Setelah kembali ke pangkalan dengan skuadron kedua, Fang Qiyu naik helikopter dan terbang ke Beijiang. Pada saat yang sama, skuadron pertama baru saja menyelesaikan bagian pertama latihan pagi. Wakil kapten skuadron kedua kembali ke tempat latihan bersama para tentaranya yang basah oleh keringat. Ketika dia melihat wakil kapten dari skuadron pertama, dia langsung tersenyum dan berkata, "Ayo, bertarung lagi. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat." "Tidak masalah." Wakil kapten dari skuadron pertama merespons dengan segera. Segera, di bawah pengaturan 2 wakil kapten, 2 skuadron bertempur 3 putaran berturut-turut. Hasilnya adalah dasi setiap kali. Kedua skuadron sangat senang dengan hasilnya. Skuadron pertama bersemangat akhirnya memiliki seseorang untuk berlatih bersama mereka. Hanya mitra pelatihan dengan level yang sama yang dapat membuat mereka energi, terus-menerus melebihi batas fisik mereka, dan tanpa henti meningkatkan kekuatan mereka. Skuadron kedua sangat senang akhirnya memiliki kekuatan ini. Perasaan yang luar biasa. Akhirnya, 2 skuadron sepakat untuk bersaing dengan skuadron lain di masa depan untuk memberitahu mereka apa sebenarnya skuadron pasukan khusus itu. Ketika Fang Qiyu pergi, komandan bergegas ke ruang komando pangkalan dan memiliki klip video Fang Qiyu melatih skuadron pertama kemarin, pertarungan antara skuadron pertama dan skuadron kedua malam itu, dan Fang Qiyu melatih skuadron kedua di pagi hari, semua diedit dan diklasifikasikan. Ketika video selesai, komandan melapor kepada atasannya karena dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan khusus. Setelah Fang Qiyu meninggalkan pangkalan pasukan khusus selama 7 hingga 8 jam, helikopter yang dia bawa akhirnya mendarat di Beijiang. Setelah melompat keluar dari helikopter,
Fang Qiu, beserta ranselnya, berlari ke padang pasir sendirian. Karena Timur Tengah terhubung ke Beijing, Fang Qiu dengan mudah melintasi perbatasan. Dia melihat peta saat dia melaju. Dia menemukan pangkalan kelompok itu di sebuah kota kecil bernama Bam, di tepi Timur Tengah. Meskipun dia telah memasuki Timur Tengah, Fang Qiu masih jauh dari Bam. Setelah menemukan arah yang benar, Fang Qiu melanjutkan balapnya. Saat itu pukul 2 siang, dan matahari bersinar. Tetapi ketika dia berjalan di padang pasir, tidak ada yang melihatnya sama sekali. Dalam hal ini, dibutuhkan Fang Qiu hampir 2 jam untuk akhirnya melintasi 500 km ke tempat yang kurang dari 10 km dari Bam. Ketika dia berlari keluar dari padang pasir, Fang Qiu berhenti, melahap sebotol air, dan duduk untuk pulih. Dia tahu akan ada pertarungan sengit di depan. Setelah perjalanan yang begitu panjang, dia harus membuat semua kekuatan dan energinya yang hilang sebelum dia bisa memasuki kota. Namun, tidak lama setelah Fang Qiu duduk, tiba-tiba terdengar raungan mobil. Itu hampir matahari terbenam. Deru itu bukan disebabkan oleh kecepatan mobil, tetapi dari ledakan tiba-tiba, seolah-olah disebabkan oleh dorongan berat yang disengaja pada pedal gas. Fang Qiu mengangkat alisnya, perlahan membuka matanya, dan melihat ke arah sumber. Dia menemukan seorang wanita khas Timur Tengah menggendong seorang gadis berusia 3 atau 4 tahun dan seorang lelaki paruh baya memegang seorang bocah lelaki berusia 6 atau 7 tahun di jalan lebih dari 1000 meter jauhnya, dan mereka berlari. Mengejar keluarga adalah kendaraan off-road yang ganas. Fang Qiu menoleh dan melihat dua pria muda bertelanjang dada di dalam taksi dengan syal putih di kepala mereka. Kedua pria itu, masing-masing bersenjatakan senjata di tangan mereka, tertawa liar ketika mereka mengendarai mobil mengejar keluarga. Yang aneh adalah bahwa pada beberapa kesempatan ketika kendaraan off-road hampir menabrak wanita dengan gadis kecil di lengannya, dua pria muda di kendaraan menabrak rem pada saat pertama, dan kemudian, dengan tawa, mereka mengambil kendali dari kendaraan untuk mengaum lagi. Rupanya, dua pria di mobil itu mengolok-olok keluarga yang sedang dalam pelarian. Sudah ada beberapa tanda tabrakan di ujung depan mobil mereka. Jelas, ini adalah hasil dari pengejaran sebelumnya. Jika mobil tertabrak beberapa kali, itu akan hancur. Melihat ini, Fang Qiu mengerutkan kening dan bangkit untuk menuju kota. Dia tidak tahu apakah dia harus ikut campur dalam masalah ini atau tidak. Dia berada di Timur Tengah, dan keduanya di dalam mobil jelas adalah bandit, kekuatan brutal yang biasa di Timur Tengah. Pemandangan di depan matanya hampir setiap hari terjadi di tempat ini. Yang paling penting, dia datang untuk grup. Jika dia terlibat dalam masalah ini, dia kemungkinan akan memperingatkan musuhnya. Dan, dari situasi saat ini, keluarga yang dikejar oleh para bandit tidak boleh dalam bahaya. Jika kedua bandit itu ingin membunuh mereka, mereka pasti akan melakukannya. Mereka tidak perlu macam-macam dengan mereka seperti itu. 1 kilometer tidak jauh. Segera, Fang Qiu berada di depan keluarga dan para bandit di dalam mobil. Fang Qiu tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika dia melihat keluarga panik. Di dalam mobil, dua pria dengan senjata melihat seseorang membawa tas di jalan. Segera, salah satu dari mereka memasukkan pistol keluar jendela dan menembak Fang Qiu. Rupanya, mereka ingin menembak Fang Qiu sampai mati di sini. Bang! Suara tembakan terdengar. Saat peluru datang, Fang Qiu membuat jeda kecil dan mengelak. Dua bandit di dalam mobil tampaknya tidak memperhatikan gerakan kecil Fang Qiu, berpikir mereka telah kehilangan target. Kemudian pria itu mengangkat senjatanya lagi, membidik Fang Qiu, dan menembak lagi. Bang! Tembakannya masih meleset dari sasaran. Kedua bandit itu bingung. Pada titik ini, Fang Qiu sangat marah. Swoosh! Dia menoleh dengan tajam dan menatap dua penjahat di mobil. Dia melihat pengemudi berhenti, meletakkan pistolnya di jendela, dan membidiknya dengan hati-hati. Ketika pengemudi hendak menembakkan tembakan ketiga, Fang Qiu berkobar. Suara mendesing. Kakinya bergerak, dan dia bergegas ke depan mobil dalam sekejap mata. Sebelum dua pria di dalam mobil bisa bereaksi, Fang Qiu mengambil pistol pengemudi dari jendela menjadi dua. Retak. Kemudian dia meraih leher pengemudi, menariknya keluar dari mobil, dan membantingnya ke tanah. Kemudian dia melakukan hal yang sama kepada pria lain. Setelah itu, dia menendang mereka berdua, menjatuhkan mereka ke tanah dan tidak meninggalkan kekuatan untuk bangkit sama sekali. Pada titik ini, Fang Qiu memegang pistol dan mengarahkannya ke kepala mereka. Kamu siapa? Fang Qiu bertanya dengan marah. Sementara itu, keluarga,
yang dikejar oleh keduanya, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kami dari Starlight Group. Anda sebaiknya tidak main-main dengan kami. Sopir, yang sedang berbaring di tanah dengan kepalanya diarahkan oleh Fang Qiyu, sangat marah. Dia menegakkan tubuh dan menatap Fang Qiyu seolah-olah dia tidak takut Fang Qiyu akan menembaknya. Grup Starlight. Mata Fang Qiyu menyipit. Informasi yang diberikan Li Ji menyebutkan bahwa ketiga pria itu berada di Timur Tengah karena mereka akan bekerja dengan pasukan di Timur Tengah, tetapi itu bukan Starlight Group. Sebaliknya, itu adalah kelompok yang disebut Dawn. Apakah kamu tahu grup Dawn? Fang Qiyu bertanya. Fajar. Wajah pengemudi berubah, dan ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia memandang Fang Qiyu. Kamu seorang pria Dawn. Tanya pria itu. Kamu tahu grup ini? Fang Qiyu bertanya. Iya. Sopir itu mengangguk sekaligus dan berkata, kami bisa mengantarmu ke sana. Bagus. Fang Qiyu tersenyum. Sementara mereka berbicara, kedua bandit berdiri dan memberi isyarat kepada Fang Qiyu untuk masuk. Kemudian mereka berkendara langsung ke gurun terdekat, menuju ke daerah dengan 3 atau 4 tenda di kejauhan. Para bandit di sini tidak takut mati. Di dalam mobil, Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 512. Fang Qiyu tersenyum. Itu mencibir. Profil Li Ji memberinya dengan jelas menandai lokasi grup Dawn, bersama dengan pesan teks. Karena kerumitan lingkungan di Timur Tengah, kelompok-kelompok besar biasa menduduki kota sebagai benteng, dan hanya sekelompok kecil orang buangan yang berkumpul di gunung, hutan, atau gurun di luar kota. Sementara itu, tempat kedua bandit membawa Fang Qiyu tampaknya bukan tempat Dawn Group berada, tetapi pangkalan Starlight Group. Fang Qiyu telah merencanakan bahwa jika keduanya membawanya ke grup Dawn, dia akan mengampuni mereka dan membiarkan mereka hidup. Tapi sekarang, ketika penembakan gagal, kedua bandit tampaknya ingin membawa Fang Qiyu ke markas mereka, dan dia akan dikerumuni di sana. Niat membunuh mereka sangat berat. Fang Qiyu tidak membuka kedok mereka. Karena mereka menyembunyikan niat jahat terhadap Fang Qiyu, mereka tidak bisa menyalahkannya atas apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Segera, mobil berhenti di padang pasir, dikelilingi oleh 4 tenda. Ini dia, kata si pengemudi. Keluar. Fang Qiyu memerintahkan, mendorong kedua bandit keluar dari mobil dan melompat keluar sendiri. Pada saat itu, beberapa orang mulai keluar dari 4 tenda. Karena 4 tenda berada di 4 arah, orang-orang ini membentuk lingkaran di sekitar Fang Qiyu begitu mereka keluar. 3 atau 4 dari mereka mengenakan pelindung tubuh, sisanya memakai pakaian sederhana, tetapi masing-masing memiliki senjata di tangan mereka. Senjata mereka semua adalah AK-47 yang perkasa. Sepertinya aku lupa memberitahumu. Fang Qiyu melihat bandit yang berpuas diri, tiba-tiba mencibir, dan berkata, saya mencari Dawn Group untuk membunuh mereka. Karena ini adalah dasar dari grup Dawn, aku akan melakukannya. Saat dia berbicara, orang-orang yang keluar dari tenda tiba-tiba mengarahkan senjata ke Fang Qiyu. Haha. Dua bandit di sebelah Fang Qiyu tertawa, dan sopir itu bahkan mengangkat pistol Fang Qiyu ke dahinya. Tembak, bunuh aku, tembak. Katanya dengan ekspresi menantang di wajahnya. Seolah percaya bahwa Fang Qiyu tidak akan membunuhnya, pengemudi muda itu tidak merasakan sedikit pun rasa takut di hadapan moncong pistol yang gelap itu tetapi tertawa liar. Yang lain hanya meraih untuk mengambil ransel Fang Qiyu. Tapi saat itu, Fang Qiyu berkata, oke. Dia menyeringai pada pengemudi muda yang tertawa liar dan menarik pelatuknya. Bang! Ada tembakan. Bandit muda yang berdiri di belakang Fang Qiyu baru saja mencapai ransel Fang Qiyu ketika dia tersentak dan membeku. Dengan melihat lebih dekat, seseorang dapat menemukan bahwa senyum liar di wajah pengemudi muda itu membeku dan pandangan ketakutan yang samar di matanya yang menjadi redup. Sayangnya, sudah terlambat. Darah mengalir keluar dari dahinya. Pria muda itu bahkan tidak menutup matanya, dan seluruh tubuhnya jatuh lemas dan berat ke tanah. Dia benar-benar tak bernyawa. Di sekitar mereka, orang-orang yang keluar dari 4 tenda dan mengarahkan senjata mereka pada Fang Qiyu tertegun. Tidak ada yang mengira Fang Qiyu akan benar-benar menembak. Dia berani menembak teman mereka di depan begitu banyak orang. Sama seperti semua orang Sok, Fang Qiyu berbalik dan meletakkan moncong pistol di kepala bandit muda lainnya. Apakah kamu ingin aku menembakmu juga? Jika kamu menembak, kamu akan mati juga. Bandit itu memelototi Fang Qiyu dengan wajah gelap, berkata, sekarang aku sandera terakhirmu. Dia sudah mati, dan jika kamu menembakku,
kamu akan mati bersamaku. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat ke sekeliling pada teman-temannya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Menembak. Apakah kamu berani? Dia bertanya dengan mata merah. Ya, aku berani. Fang Qiu mengangguk. Bang! Dengan jari Fang Qiu bergerak, tembakan lainnya menyebar. Darah mekar di udara. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Suara tembakan terdengar di telinga para bandit di depan Fang Qiu. Pembaruan oleh VIP Novel. Dia tidak tahu mengapa Fang Qiu menembaknya. Tentu saja dia tidak akan pernah tahu. Memukul. Bang bang bang. Dengan suara pria itu jatuh, lebih dari 10 orang di sekitar menembak ke arah Qiu Fang. Memukul. Fang Qiu menginjak tanah dan mengambil kekuatan untuk melompat. Saat dia menghindari peluru, dia dengan cepat menarik pelatuk dan menembak. Pada saat yang sama, Ki internalnya melonjak dan membentuk perisai energi di sekitarnya, menjaga semua peluru. Setiap pelurunya mengenai musuh. Setelah satu putaran penembakan, semua orang di depan 4 tenda jatuh ke tanah. Semua orang tertabrak dahi. Setelah itu, Fang Qiu, yang berwajah batu, menjatuhkan pistol ke tanah dan masuk ke dalam mobil. Tuhan tahu berapa banyak kejahatan yang dilakukan orang-orang ini. Jika mereka berada di Huaxia, mereka pasti sudah mati sejak lama. Karena itu, setelah membunuh mereka semua, Fang Qiu tidak memiliki perubahan suasana hati. Ketika orang-orang ini meninggal, mobil mereka tidak lagi dimiliki. Tanpa ragu, Fang Qiu mengemudi langsung ke kota terdekat. 10 kilometer membawanya hanya beberapa menit. Setelah memasuki kota, Fang Qiu langsung menemukan tempat parkir untuk menghentikan mobil dan kemudian berjalan sendiri ke markas Dawn Group yang ditandai di peta. Kota itu tampak damai. Tidak banyak orang di jalan, tetapi mereka tidak sedikit. Semua orang tergesa-gesa dan tidak berani tinggal di jalan. Beberapa orang mengeluarkan kepala sebelum pergi keluar, memeriksa jalan-jalan, dan tidak berani keluar sampai aman untuk melakukannya. Beberapa orang bahkan mundur karena takut ketika mereka melihat Fang Qiu. Fang Qiu menghela nafas ketika dia melihat bagaimana keadaan mereka. Bagaimana tingkat kekacauan di tempat itu yang membuat orang begitu takut. Sementara itu, Fang Qiu tiba di pusat kota. Ada sebuah istana besar, bundar, bertingkat 2 yang tampak seperti rumah seorang bangsawan, tetapi sebenarnya adalah basis dari grup Dawn. Ada gang lebih dari 10 meter dari istana. Saat bersembunyi di sana, Fang Qiu secara langsung mendesak kekuatan mental dan ki internalnya untuk mengembun menjadi kesadaran surgawi, yang dengan cepat meluas ke istana. Namun, setelah tur istana, Fang Qiu tidak melihat fluktuasi ki internal. Dengan kata lain, tidak ada praktisi seni bela diri di istana ini. Tapi seharusnya tidak seperti ini. Pemimpin kelompok itu adalah seorang ahli. Bagaimana mungkin bahwa tidak ada sedikit pun fluktuasi internal ki di istana? Apakah aku ditemukan lagi? Fang Qiu bertanya-tanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin musuh tidak ada di sini? Bingung, Fang Qiu menggunakan kesadaran surgawi untuk menjelajahi istana lagi. Dia menemukan bahwa tidak ada praktisi seni bela diri kecuali beberapa orang biasa. Namun, sepertinya pemimpin benteng masih ada di dalam. Memikirkan hal ini, Fang Qiu menggerakkan kakinya, bergegas keluar dari gang, dan terbang langsung ke lantai 2 istana. Pembaruan oleh VIP Novel. Dalam pemeriksaan sebelumnya, dia jelas merasakan bahwa hanya ada selusin penjaga di lantai pertama istana, dan di lantai 2, selain beberapa penjaga, ada juga seorang pria yang bercinta dengan seorang wanita di sebuah kamar. Rupanya, pria itu adalah pemimpin benteng. Di sebuah kamar di lantai 2 istana, seorang lelaki botak gelap duduk di tempat tidur, dengan punggung menghadap bantal, cerutu di satu tangan, dan gelas anggur di tangan lainnya. Pada saat yang sama, seorang wanita dari sosok yang sangat baik dan kulit tidak terlalu gelap duduk di atasnya, mengguncang tubuhnya dan memutar seperti ular air centil, dan dari waktu ke waktu, dia mengeluarkan beberapa tangisan. Pria botak itu sepertinya T. Dia melemparkan cerutu ke asbak di dekat tempat tidurnya, mengeringkan gelas anggur merah, dan menghancurkan gelas itu ke lantai. Detik berikutnya, dia menegakkan tubuh dan menepuk pantat wanita itu. Dia akan bergerak ketika dia tiba-tiba membeku. Wanita itu masih menggeliat padanya. Tetapi perasaan yang baru saja muncul dalam benaknya lenyap dalam sekejap. Seluruh tubuhnya lemas. Karena begitu dia duduk, dia melihat seorang pria di depannya, seorang pria yang menatap lurus ke arahnya. Itu adalah Fang Qiu, tentu saja. Pada saat ini, Fang Qiu tampak muram. Dia oleh pemandangan pertunjukan langsung.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah fokus sepenuhnya pada pria botak dan memaksakan dirinya untuk tenang. Kamu siapa? Si botak menatapnya dan dengan marah bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Dari sana. Fang Qiu mengulurkan tangan dan menunjuk ke jendela. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanya pria botak itu dengan muram. Seorang pemimpin kecil dari grup Daun. Fang Qiu tersenyum. Ah. Wanita yang menggeliat pada pria botak itu tiba-tiba mulai menangis, dan pada saat yang sama dia meletakkan tangannya di sekitar kepala pria botak itu dan menempelkannya ke dadanya. Pergi. Pria botak itu marah dan menamparkan wanita itu dari tempat tidur. Kemudian dia dengan cepat menarik handuk di sekelilingnya. Wanita itu terjatuh ke tanah, tetapi dia menyeringai, dan ada sedikit busa putih di mulutnya. Rupanya dia tinggi. Pria botak menatap Fang Qiu dan tiba-tiba berteriak, seseorang. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan saya. Saya akan mengampuni hidup Anda kemudian. Baru saja dia selesai berbicara, terdengar suara pintu terbuka. Fang Qiu menggerakkan kaki kanannya, menendang sepatu dari lantai, dan membantingnya ke pintu yang akan didorong terbuka. Pintu terbanting menutup karena kekuatan yang luar biasa. Pria yang mendorong pintu terlempar terbalik oleh pasukan, membanting dinding koridor di luar. Pria botak di ruangan itu menggigil. Suara mendesing. Fang Qiu melintas, bergegas di depan pria botak itu, meraih lehernya, dan mengangkatnya ke udara. Dia berjalan ke balkon dan berkata, entah kamu menjawab pertanyaanku, atau aku akan mengusirmu dari sini di depan seluruh kota Bam. Jangan berani. Pria botak itu geram. Omong-omong, saya akan membantu Anda melepas handuk Anda sebelum saya melempar Anda ke bawah, kata Fang Qiu main-main. Kamu. Pria botak memelototi Fang Qiu. Tepuk-tepuk-tepuk. Ada suara langkah kaki, dan selusin penjaga bergegas keluar, masing-masing dengan pistol di tangannya, mengarahkannya ke belakang kepala Fang Qiu. Orang-orang ini sangat menyebalkan. Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangan kanannya, aliran energi mengalir keluar, membombardir selusin penjaga yang mengelilinginya dari belakang. Tiba-tiba, mereka meledak dan pingsan.